Ada rasa cemas, gelisah, khawatir, bahkan stres di era digital saat ini. Mungkin karena media sosial dan internet yang nempel berlebihan, ada perasaan takut ketinggalan informasi, suka membandingkan diri kita dengan orang lain, dan ketergantungan pada perangkat digital. Seakan-akan hidup sempurna terus. Malah kadang-kadang menarik emosi kita apa yang ditampilkan di media sosial. Perasaan kita selalu kurang saja. Kurang sukses, kurang pintar, atau kurang trendy. Informasi jadi overload apa saja masuk, yang menyebabkan kelelahan mental dan kesulitan dalam menyaring informasi. Subscribe Jalan Nikmat. Mungkin kita sudah tahu, membaca Al-Quran manfaatnya keren banget. Bisa memberikan efek terbaik pada aktivitas otak. Fungsi kognitif manusia akan meningkat seperti memori, perhatian, dan penalaran. Membaca Al-Quran merangsang area otak yang bertanggung jawab untuk memproses bahasa, memori, dan emosi, serta dapat membantu melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan rasa rileks dan mengurangi stres. Tambah keren lagi, jika membaca Al-Quran dilakukan setelah sholat maghrib atau syubuh. Di kedua waktu itulah, menurut hasil penelitian, bisa meningkatkan kecerdasan otak hingga 80%. Ini benar, bro. Kedua waktu itu berbarengan dengan perubahan dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari. Ditambah lagi ada kesibukan kita sekaligus yaitu membaca, melihat, dan mendengar. Riset dari Universitas Al-Azhar mengungkap bahwa ketika sering membaca, Al-Quran kinerja otak akan meningkat dan akan teringat dengan spontan. Membaca Al-Quran. Ada penelitian nih. Otak manusia terbagi dua, yakni otak kiri dan otak kanan. Kedua belahan otak manusia itu berfungsi identik. Otak kiri punya kemampuan bahasa, berpikir analitis, berhitung, dan logika. Otak kanan berpikir sintetis, membentuk konsep, emosi, intuisi, seni, dan imajinasi kreatif. Karena itu, jika cemas, khawatir, atau depresi, orang itu sakit badannya, tidak bisa mikir, bahasanya ngaco, cepat tersinggung, maunya marah-marah melulu. Untuk membantu menguranginya adalah dengan menggunakan intervensi non-farmakologis, yaitu terapi pijat, aromaterapi, teknik relaksasi, terapi musik, dan terapi Al-Quran. Ternyata, efek terapi Al-Quran lebih berhasil mengurangi rasa cemas. Lantunan ayat suci Al-Quran memiliki nada yang menghasilkan produksi endorfin dengan cara merangsang gelombang otak alfa yang mampu mengurangi emosi negatif dan menimbulkan sensasi rileks. Berbagai uji klinis dilakukan pembacaan Al-Quran telah terbukti mujarab dalam meredakan nyeri persalinan, kecemasan, dan depresi. Manfaat membaca Al-Quran itu subjektif loh. Rasanya berbeda setiap orang. Membaca Al-Quran baiknya dengan intonasi yang lambat, mengikuti melodi atau tartil, agar ada pengaruh positif berupa kedamaian bagi para pendengarnya. Studi literatur menemukan, pembacaan Al-Quran disebut Quran Recitation Approach atau QRP, sangat berguna dalam meredakan anxiety pada kondisi medis tertentu. Di otak dalam gambaran elektroencephalografi (EEG), membaca Al-Quran dapat memberikan pengaruh relaksasi di otak, meski pendengarnya tidak mengetahui apa yang dibaca atau didengarnya. Tips membaca Al-Quran. 1. Bersuci atau wudhu sebelum membaca Al-Quran diawali dengan ta'awuz. 2. Ciptakan ruangan yang tenang dan damai. Carilah ruangan yang tenang dan sejuk. Perbaiki niatnya dengan ikhlas agar bisa menghayati bacaan Al-Quran. 3. Terus-menerus dan rutin. Sediakan waktu khusus. Sisihkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya sedikit. 4. Terus belajar membaca Al-Quran dengan benar. Memahami hukum-hukum tajwid, seperti pengucapan huruf hijaiyah, tanda baca, dan panjang pendeknya bacaan. 5. Hayati maknanya. Luangkan waktu sejenak selama pembacaan untuk merenungkan secara mendalam ayat-ayat yang bermakna, yang beresonansi dengan Anda. Mesin pembacaan Al-Quran digital diperbolehkan dan sebagian besar ulama sepakat tentang hal itu.